Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari baru, Jumat 7 Februari 2025. Jumat pertama dalam bulan Pekan Biasa yang keempat. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan-bacaan suci untuk kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang, ia juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini membawa kita untuk merenungkan dua nilai penting dalam kehidupan Kristiani, yaitu kasih dan kebenaran. Dalam surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan untuk tetap hidup dalam kasih persaudaraan, berbuat baik kepada orang lain, menghormati pernikahan, dan menjauhkan diri dari cinta akan uang. Sementara dalam Injil kita mendengar kisah tragis tentang Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang setia pada kebenaran hingga akhir hayatnya. Penulis surat kepada orang Ibrani mengajarkan bahwa kasih bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata. Ia menekankan beberapa hal penting.
Kasih persaudaraan mesti terus dipelihara. Jangan hanya baik kepada orang yang kita kenal, tapi juga kepada orang asing. Karena bisa jadi orang asing itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Peduli kepada mereka yang menderita. Kita diajak untuk merasakan penderitaan orang lain seolah-olah kita sendirilah yang mengalaminya. Setia dalam pernikahan. Pernikahan yang kudus harus dijaga dari segala bentuk ketidaksetiaan dan hawa nafsu dunia. Kemudian tidak terikat pada uang dan harta, sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kebahagiaan sejati kita. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberi, melayani, dan berkorban. Kalau demikian kita bertanya, sudahkah kita hidup dalam kasih seperti itu? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menceritakan kematian Yohanes Pembaptis. Ia dipenjara dan akhirnya dihukum mati hanya karena berani mengatakan kebenaran kepada Raja Herodes. Yohanes mengkritik Herodes yang menikahi Herodias, istri saudaranya. Sebuah tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sayangnya, meskipun Herodes tahu Yohanes adalah seorang benar, dia lebih memilih menjaga harga dirinya di depan tamu-tamunya daripada mengikuti suara hati. Karena sumpah bodohnya dan tekanan dari orang lain, ia mengorbankan nyawa Yohanes. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita bahwa berani menyuarakan kebenaran seringkali membawa konsekuensi yang berat. Dunia mungkin tidak selalu menerima atau menyukai orang yang membela kejujuran dan keadilan. Kita pun menemukan bahwa godaan untuk mencari pujian manusia bisa membutakan hati kita. Seperti Herodes, kita bisa saja tahu yang benar, tetapi memilih mengabaikannya demi menjaga gengsi atau kepentingan pribadi. Poin yang lain adalah setia kepada Tuhan berarti tetap teguh dalam iman, bahkan meskipun itu sulit. Yohanes memilih mati daripada mengingkari panggilannya sebagai utusan Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan kita? Beranikah kita tetap hidup dalam kebenaran meskipun ada risiko ditolak, dikritik, atau bahkan mengalami kesulitan? Kemudian surat kepada orang Ibrani menutup dengan pengingat yang sangat indah buat kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalimat ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah teladan kasih dan kebenaran yang sempurna. Ia datang untuk mengasihi semua orang, tapi juga tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ia mengampuni pendosa tetapi menegaskan bahwa mereka harus bertobat. Ia menghadapi penganiayaan dengan kesabaran karena tahu bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Lalu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk meneladani Kristus dengan pertama, menjalani hidup dengan kasih yang tulus dan peduli kepada sesama. Kedua, berani berkata benar dan hidup dalam kejujuran meskipun itu amat sulit buat kita. Yang ketiga, tidak takut akan kesulitan karena Tuhan Yesus tetap akan setia menyertai kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk menjaga keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Jangan hanya ingin menyenangkan semua orang, tetapi juga jangan menjadi orang yang keras tanpa kasih. Kasih tanpa kebenaran adalah kelemahan. Saya ulangi, kasih tanpa kebenaran adalah kelemahan. Tetapi kebenaran tanpa kasih adalah kekerasan. Saya bisa ulang lagi, kebenaran tanpa kasih adalah kekerasan. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan sudah memberikan kita hati yang penuh kasih dan keberanian untuk hidup dalam kebenaran, seperti Yohanes Pembaptis dan para saksi iman lainnya, untuk membuat hidup kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.